Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yasmin Dia Izati. Biasa dipanggil Yasmin atau enggak Mimin. Kali ini aku akan menjelaskan tentang elemen-elemen perancang arsitektur yang ada pada bangunan salah satu arsitek dari Kenggokuma, yaitu Meditation House. Nah, dalam elemen-elemen perancangan arsitektur itu ada terbagi menjadi 7. Yang pertama, kita mulai dulu dari bentuk ya guys. Nah, bentuk ini biasa disebut sebagai form. Form adalah manifestasi fisik yang diciptakan arsitek untuk mewujudkan konsep, fungsi, dan makna dalam sebuah bangunan. Nah, implementasi pada bangunan meditation house ini yaitu bentuk bangunannya sederhana, berupa volume persegi panjang tapi dia rendah. Lalu, fasad kayu yang ditumpuk itu menyerupai balok kayu atau seperti permainan Jenga itu loh guys, yang biasa ada di Korea itu. Lalu, yang kedua, itu ada elemen ruang atau biasa disebut sebagai space. Nah, space adalah area 3 dimensi yang dibentuk oleh elemen fisik seperti dinding, lantai, dan langit-langit, yang fungsinya itu untuk menampung aktivitas manusia. Nah, tapi di ruang ini terbagi menjadi 2, yaitu ada ruang negatif dan juga positif. Nah, lalu pada meditation house ini secara arsitektural dia itu termasuk ke dalam ruang positif karena ia memiliki batas fisik yang jelas, massa kayu, dinding kaca, dan lantainya. Elemen ketiga yaitu ada warna atau biasa disebut sebagai color. Nah, color ini adalah alat komunikasi visual yang kuat, bukan sekedar dekorasi saja, tetapi dia itu digunakan untuk membangkitkan emosi, mempengaruhi persepsi ruang, menciptakan identitas visual, dan juga membentuk fungsi suatu bangunan. Nah, pada bangunan ini hampir seluruhnya itu menggunakan kayu lokal atau biasa disebut sebagai silver fir. Warna dasar kayu adalah coklat muda keabu-abuan. Nah, seiring waktu, kayu yang terekspos cuaca akan berubah warna menjadi abu-abu patina alami. Sekarang, elemen keempat. Elemen keempat ini adalah value, nilai atau kecerahan. Nah, value adalah tingkat kecerahan atau kegelapan relatif dari suatu warna. Nah, value juga mempengaruhi kesan sebagaimana warna tersebut. Pada bangunan ini, permainan cahaya alami dari kaca besar ditambah filter fasad kayu ini menciptakan gradasi terang gelapnya atau bayangan atau komorebi. Nah, komorebi ini adalah cahaya matahari yang menembus sela-sela dedaunan pepohonan. Elemen yang kelima yaitu ada tekstur. Tekstur ialah tampilan permukaan atau nuansa dari permukaan suatu benda. Tekstur sangat berkaitan dengan material, bahan bangunan. Nah, kayu kasar di bagian luar pada bangunan meditation house ini memberi nuansa alami dan menyatu dengan hutan. Kita lanjut ke elemen keenam. Nah, pada elemen keenam ini ada ukuran atau biasa disebut sebagai dimension. Nah, dimensi atau ukuran ini adalah bilangan yang menunjukkan panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya dari suatu benda. Dengan adanya dimensi, kita dapat menilai suatu besar atau panjang atau pendek, luas atau sempit, dan sebagainya. Nah, pada bangunan meditation house ini, skala bangunannya relatif kecil, sehingga dia itu tidak mendominasi alam-alam yang ada di sekitarnya. Nah, kita masuk ke elemen yang terakhir, yaitu ada elemen arah atau direction. Nah, direction yaitu adalah arah hadapnya dalam suatu kawasan atau sebagai arahan desain, yaitu prinsip atau filosofi panduan yang mendasari desain dan perencanaan suatu struktur bangunan. Pada bangunan ini, dia itu memiliki arah horizontal dominan, yaitu garis papan kayu. Volume memanjangnya itu menciptakan rasa stabil dan juga tenang. Oke, sampai sini aja pembahasan tentang elemen-elemen perancangan arsitektur yang ada pada bangunan meditation house by Kenggokuma. Kesimpulannya, meditation house adalah contoh bagaimana arsitektur itu dapat menyatukan fungsi, estetika, dan juga filosofi dalam harmoni. Sekian ya guys, dan ya, thanks for watching. See you kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.